Keberadaan Kepala Desa Kohot, Kecamatan Pakuhaji, Kabupaten Tangerang, Arsin bin Asip, kini tak diketahui, terutama sejak ia berdebat dengan Menteri Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional, Nusron Wahid. Rumah yang Arsin tinggali pun tampak sepi. Bila dibandingkan dengan rumah yang berada di sekitarnya, rumah Arsin cukup mencolok. Sosok Arsin belakangan makin dicari-cari publik. Bahkan nama Kepala Desa Kohot itu sempat mengemuka di rapat kerja Komisi 2 DPR bersama Menteri ATR Kepala BPN Nusron Wahid. Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI Dede Yusuf heran kenapa seorang kepala desa bisa memiliki mobil mewah Rubicon. Warga di Desa Kohot ternyata juga pernah dibuat kecewa oleh Arsin. Mereka mengeluhkan kebijakan pengosongan area sepanjang 10 meter dari bibir sungai dengan alasan untuk kepentingan sepadan sungai. Namun yang muncul justru sungai yang diuruk, sehingga alirannya menyempit. Nama Arsin kini juga sudah masuk radar Kejaksaan Agung sebagai pihak yang diduga ikut bertanggung jawab dalam penerbitan sertifikat laut. Ia sebelumnya sempat ngotot menyebut area pagar laut dulunya adalah empang. Dan ini berawal dari kunjungan Iriana tahun 2017. Tahun 2017 Desa Kohot heboh didatangi Ibu Iriana Jokowi dan ibu-ibu menteri. Tapi ini jelas bukan kunjungan biasa. Ada rencana besar yang disembunyikan. Mari kita bongkar. Bapak Presiden menginginkan agar proses-proses itu dilakukan sesegera mungkin agar yang sengketa, non-sengketa MK. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Sahabat Henrys? Semoga Sahabat Henrys dimanapun berada tetap sehat, tetap semangat. Seperti biasa Sahabat Henrys, welcome back to my YouTube channel Henrys Media. Sahabat Henrys, ini ada dua informasi utama yang ingin saya bahas di dalam video ini. Keterkaitan antara simpang siur dan juga pro kontra dari pagar laut beberapa waktu yang lalu. Kedua, perihal di tengah ramainya pagar laut bambu Tangerang, Banten, tiba-tiba ada putusan yang banyak dipertanyakan publik. Oke, apa itu Sahabat Henrys? Disimak sampai selesai ya. Tapi bagi kalian yang baru mampir ke channel YouTube Henrys Media ini, jangan lupa ya support channel ini dengan tekan tombol subscribe di bawah, like, komen, dan juga share ke media sosial Sahabat Henrys semua. Kita mencoba membahas dan menganalisa topik-topik terkini, topik-topik terupdate mengenai politik, hukum, pemerintahan, dan lain sebagainya. Oke, yang pertama yaitu mengenai perkembangan update terbaru dari kasus pagar laut Tangerang, Banten yang beberapa waktu yang lalu menyita perhatian publik, tapi tampaknya sekarang mulai sedikit meredup ya. Apalagi ini ditambah dengan Kejagung mulai memproses dan memanggil Lurah Kohot, Arsin apa namanya, kalau kalian tahu komen di bawah guys ya. Dan tahu nggak Sahabat Henrys, perkembangan terbarunya masyarakat mulai marah, mulai kesal dengan berita viralnya PSN dengan itu membongkar jalan PIK 2 karena itu kabarnya menutup akses aliran sungai sehingga warga sekitar itu kebanjiran. Dan ini kabarnya dugaan itu sengaja diupayakan seperti itu supaya banjir nanti harganya murah. Nah, ini ada videonya beredar di media sosial yang sempat saya rangkum, saya temui gitu ya, FYP di TikTok Bang Henrys. Nah, kita perhatikan videonya nih. Ini proses pembongkaran jalan raya PIK 2 yang itu membuat rumah warga sekitar itu banjir karena ditutup oleh akses jalan proyek PIK 2. Nah, tentu ini masyarakat mulai berani, mulai bergejolak ya. Tapi lagi-lagi, apakah Prabowo benar-benar akan bisa mengatasi dan bisa menyetop proyek reklamasi ini? Sementara itu kemarin Ges Khalifa mengatakan ya pembongkaran pagar laut bambu ini hanya karnaval gitu ya, karena viral gitu ya, terus dipertonton kepada kita semua. Nanti ujung-ujungnya tetap berjalan ya. Apakah benar demikian? We don't know Sahabat Henrys. Apalagi ini netizen ungkap Lurah Kohot ini sejak Kejagung mulai bertindak itu
ada upaya untuk kabur. Ada pemberitaan di TikTok tadi mengatakan kalau mobil mewahnya Rubicon gitu ya. Bayangkan seorang lurah punya Rubicon loh guys ya. Itu dari mana? Ya kan? Dan bahkan itu kabarnya dipindahkan ke keluarganya di beberapa tempat gitu ya. Ini ada pemberitaan, silakan nanti kalian baca gitu ya. Benarkah itu demikian sahabat Henrys? Apakah bertujuan untuk menghilangkan barang bukti atau apa gitu ya? Dan nanti apakah benar-benar Lurah Kohot ini kabur gitu ya? Tidak mau bertanggung jawab atau tidak mau menemui Kejagung atau lari dari pemeriksaan? We will see guys ya. Nah, saat Lurah Kohot diduga kabur dari polemik pagar laut bambu ini, tiba-tiba ini ada pemberitaan yang jujur mengagetkan publik. Kenapa? Mendagri Tito Karnavian di dalam pemberitaan itu menemui MK yang bertujuan katanya untuk mengundurkan pelantikan kepala daerah serentak yang jatuh pada tanggal 6 Februari itu diundur. Nggak tahu sampai kapan. Kabarnya atas perintah Prabowo. Apa maksud dan tujuan diundurnya pelantikan kepala daerah ini? Apakah ada sesuatu? Ayo coba kalian analisa guys ya. Kenapa? Begitu banyaknya polemik yang terjadi saat ini di pemerintahan Prabowo, tiba-tiba Mendagri meminta MK untuk mengundurkan pelantikan kepala daerah serentak ini. Apa ada sesuatu, ada udang di balik batu dengan diundurnya pelantikan ini? Yang sengketa, non sengketa MK dan yang putusan dismisal pelantikannya dijadikan satu agar banyak, keserentakannya banyak gitu. Nah, prinsip kita setuju, namun kita mohon juga kepada MK agar untuk kecepatan setelah ditetapkan tolong diupload dalam website mereka sehingga KPU bisa untuk mengeluarkan penetapan berdasarkan penetapan MK tentang dismisal itu misalnya, atau yang dicabut gugatan seperti Jawa Tengah kan, cabut gugatan itu disahkan juga di situ, ditetapkan. Nah kira-kira seperti itu, sehingga nanti saya akan sore ketemu ketua MK, kemudian tentu saya juga minta pendapat hukum dari Mahkamah Agung tadi sudah selesai ya. Dan kemudian prinsipnya kita akan pelantikan yang pertama, pelantikan yang non sengketa MK 296 itu akan yang semula 6 Februari akan disatukan dengan yang hasil putusan dismisal, dan saya mengkoordinasikan dengan KPU, dengan para gubernur sekda, dengan juga dengan para pimpinan DPRD yang bersengketa tadi, supaya begitu selesai cepat untuk diproses. Keinginan Bapak Presiden menginginkan agar proses-proses itu dilakukan sesegera mungkin agar pemerintahan segera berjalan dengan kepastian. Nah itu kira-kira, jadi mengenai tanggalnya saya akan sampaikan lagi setelah kami koordinasi dengan KPU, dengan Bawaslu, dengan Mahkamah Konstitusi, baru kita nanti pengen tahu ketegasan berapa lama KPU, berapa lama MK bisa mengupload, kemudian berapa tidak menggunakan 6 hari maksimal KPU. Ya, saya udah koordinasi sebenarnya per telepon ketua KPU dan pimpinan lain, sanggup 1 hari, bahkan setelah diputuskan 1 hari. Bahkan ada yang mengatakan kalau diupload hari itu juga. Baik, bagus. Nah kira-kira seperti itu rekan-rekan sekalian ingin saya sampaikan. Jadi ya otomatis yang tanggal 6 Februari ya itu nanti akan disatukan, saya ulangi, karena disatukan antara yang pelantikan non sengketa MK dengan yang dismisal karena adanya putusan sela kemarin tanggal 30 Januari, maka otomatis yang tanggal 6 Februari kita batalkan dan kemudian kita
secepat mungkin melakukan pelantikan untuk keserempakan yang lebih besar. Saya kira itu. Ada upaya apa ini di balik ini semua? Mudah-mudahan sesuatu yang baik, mudah-mudahan. Tapi we don't know apa yang terjadi di balik layar, ya kan? Cuma kita kan masyarakat menduga-duga atas apa yang terjadi. Mudah-mudahan sekali lagi itu baik ke depannya, ya kan? Menteri Dalam Negeri ini kok kelihatan diam ya saat terjadinya heboh pro kontra pagar laut ini. Asli warga Muncung yang akan menyampaikan aspirasi kembali. Setuju, siap mendengarkan. Yang terhormat kepada Ibu Lili. Saya sampaikan, Ibu Lili lahir di Desa Muncung. Lahir dari rahim Desa Muncung. Siap mendengarkan. Kabar. Orang penjualannya kabur. Orangnya pakai makanan. Lu kayak kabur ke bini keberapa ya? Orang-orang bisa mancing-mancing, dia bakal ujungnya, orang kemancing, orang bisa orang betabalan, orang betabalan. Nah, itu kan menjadi pertanyaan publik, kenapa terkesan diam? Kenapa gitu? Kenapa? Nah, ya kan? Jadi publik menduga-duga apa yang sebenarnya terjadi. Sehingga Mendagri, Menteri Dalam Negeri kan tentu pasti dia stakeholder kan di situ ya. Dia punya tanggung jawab di situ. Laut dipagarin, terjadi masalah di tengah-tengah masyarakat, tapi kok kelihatan diam. Dan ada lagi pemberitaan yang lewat di FYP Bang Heris tadi, ada foto itu di narasinya dalam berita tersebut, medsos tersebut, itu ada penimbunan hutan lindung di mana? Di Batam ya. Proyekkah atau apakah ini gitu loh. Nah, ini ada pemberitaan nih guys ya. Lalu ada lagi yang jujur menyita perhatian publik, katanya Selat Madura. Selat Madura katanya sudah dijual ke asing atau apa itu ya. Wow.
satu persatu mulai terungkap ke publik ini ya. Mulai terungkap ya. Banyak kejanggalan-kejanggalan. Setelah mulai terungkap publik satu persatu hal ini ya, yang disangkut pautkan, dikaitkan dengan pemerintah yang berkuasa pada era sebelumnya, sebelum era Prabowo, ada reshuffle kabinet yang akan dilakukan oleh Prabowo. Ada beberapa menteri yang kabarnya akan di-reshuffle. Menteri-menteri apa saja akan di-reshuffle. Ada juga analisa yang mengatakan orang titipannya Jokowi akan diganti. Siapakah dia? Apakah Budi Ari yang kemarin sempat viral, anak buahnya sebelumnya itu sempat kena kasus judol, atau siapa? Lalu siapakah yang akan tepat menjadi penggantinya? Apakah isu Pak Anies Baswedan masuk ke kabinet itu akan terjadi? Wallahu alam guys ya. Kita tunggu nanti bagaimana sepak terjang selanjutnya, dan mudah-mudahan negara kita Republik Indonesia ini akan baik-baik saja. Prabowo sebagai pemangku kekuasaan sekarang itu bisa menjadi makin baik gitu ya, secara politik, secara hukum, dan banyak hal lainnya. Oke, itu saja video kali ini sahabat. Thank you for your attention. One more time, don't forget to subscribe, like, comment, and share. See you next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.